kalian orang yang ngeliat streamer yang main game, terus juga pengen nyobain gamenya, tapi pas dimainin, malah mati terus hingga rasa ingin install semakin stop. Tapi gak tega karena mubazir udah beli. Bentar. Itu pembuka channel tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di channel Gear Gamer. Di video ini saya akan memberikan 10 tips dan trik bagi teman-teman yang baru saja bermain game Project Zomboid. Semoga saja dengan tips dan trik ini teman-teman bisa bertahan lebih lama lagi di Project Zomboid. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Ketika teman-teman pertama kali spawn atau mulai bermain, usahakan untuk mencari senjata yang bisa digunakan. Teman-teman bisa mulai mencari senjata ini dari ruangan seperti dapur, karena seperti di dunia nyata. Biasanya kalau di dapur kan ada tuh senjata seperti pisau, panci, penggiling adonan, garpu, atau bahkan sendok. Sendok? Kau pikir kita nak pergi piknik kah? Sabar bang, itu karena di Zomboid ini belum ada sistem bertarung adu bokem atau petinju tangan kosong. Ketika teman-teman tidak memakai senjata, biasanya karakter yang kita mainkan akan melakukan gerakan menolak. Gerakan menolak ini bagi teman-teman yang baru saja bermain mungkin akan susah dilakukan, karena kalian kan masih belum terbiasa dengan sistem pertarungan. Jadi ingat, selalu bawa senjata walaupun itu cuma sendok dan garpu. Lalu, yang kedua, bawalah barang secukupnya. Berbeda dengan game RPG pada umumnya, ada yang namanya sistem berat di Zomboid. Semakin banyak barang yang kita bawa, maka kecepatan serangan dan gerakan kita juga akan semakin lambat. Hal ini mungkin bisa kita lihat seperti pada game Skyrim. Oleh karena itu, sebelum teman-teman tahu ingin membuat base atau bermalam di mana, sebaiknya teman-teman membawa barang-barang yang penting saja, seperti minimal 2 buah senjata, botol air, pembuka kaleng, dan 3 buah perban atau rib sheet. Rib sheet atau potongan kain ini bisa kita dapatkan dengan cara merobek baju yang digunakan oleh player ataupun zombie yang telah kita kalahkan. Sama seperti game-game survival pada umumnya, tas merupakan perlengkapan yang paling penting di Zomboid, bahkan menjadi tujuan awal ketika memulai game Zomboid. Tas dapat mempermudah kita dalam membawa lebih banyak barang yang mungkin bisa digunakan untuk bertahan hidup. Tas biasanya dapat kita temukan di lemari pakaian, kardus, atau zombie yang sedang berkeliaran. Masalahnya, tidak selamanya kita bisa dengan mudah menemukan tas, apalagi di seminggu awal game. Jadi, apa solusinya? Kantong sampah. Kantong sampah dapat dengan mudah ditemui, ya bisa ditebak sendiri di tempat sampah. Jika kita sudah menemukan tas, kantong sampah ini juga masih bisa digunakan loh sebagai bahan craft untuk membuat penampung hujan. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau pusing nyariin tas, ya kalian bisa kok memulai game dengan menceklis kotak starter pack di mode custom. Dengan begitu, karakter teman-teman akan mulai spawn sambil membawa tas, pemukul baseball, makanan, yaitu chip, dan botol minuman. Ya, lebih easy lah. Mode sneak atau mode mengendap atau mode sembunyi, ya serah kalian lah mau bilang apa, dapat diaktifkan dengan menekan tombol C. Saat di mode sneak, karakter kita akan berjalan lebih pelan, tapi suara yang dihasilkan juga jadi lebih kecil. Jadi ya kita bisa menghindari pertarungan yang nggak perlu lah. Ingat loh, di sini kita bukan sebagai Terminator. Tujuan utama kita adalah survive. Jadi kalau kita bisa menghindari gerombolan zombie dan menjaga stamina kita, why not? Gak selamanya dong kita main situasinya aman, terkendali. Gak lah, pasti gak ada. Pasti kalian di suatu kesempatan itu tiba-tiba kayak nyalain alarm rumah,
Atau kalian dengar suara anjing ngonggong atau suara tembakan tiba-tiba pas lagi jalan. Terus tiba-tiba di belakang udah ramai aja yang ngikutin. Di depan juga udah bejibun orangnya. Pokoknya kau jadi panik gitu loh ya dia, panik mode on. Ingat, jangan lari. Jangan lari. Semakin kalian lari, kalian justru semakin menimbulkan suara yang lebih bising lagi. Ya, yang tentunya pasti mengundang lebih banyak zombie lagi. Terlebih lagi stamina karakter yang kita mainkan juga akan semakin cepat berkuras. Jadi, apa solusinya? Santuy, jalan aja. Karena zombie di Project Zomboid disetel secara default untuk tidak dapat bergerak lebih cepat dari player. Kecuali kalau ya kalian bawa barangnya kebanyakan. Jadi santuy. Pasti akan ada kesempatan di mana kalian bisa sembunyi dan melarikan diri. Ingat, santuy. Badai pasti akan berlalu. Cia. Live and Living Channel atau lebih dikenal dengan LLC merupakan program TV yang digunakan untuk meningkatkan skill atau mendapatkan EXP secara gratis. EXP dari skill yang didapatkan biasanya skill seperti carpentry, cooking, fishing, foraging, dan trapping. Siaran di LLC ini biasanya hanya dapat teman-teman akses di seminggu awal game saja, di sekitar jam 6, 12, dan 18 atau jam 6 sore. Skill itu lama lah ningkatinnya. Jadi kalau ada yang gratis dan praktis kayak gini, kenapa enggak? Sama dengan di dunia nyata, di Zomboid, radio juga kalah popularitasnya dengan TV. Selain bisa mengurangi rasa bosan, TV juga bisa memberikan kita EXP secara gratis melalui program LLC atau Live and Living Channel. Lah, jadi buat apa kita cari radio? Nah, di radio ada satu saluran khusus yang namanya Emergency Broadcast. Saluran ini biasanya dapat kita dengarkan setiap jam untuk mengetahui kondisi keadaan cuaca besoknya. Jadi kalau besok hujan, atau besok ada badai salju, atau mungkin ada badai, jadi kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi besok pagi. Selain itu, kalian juga bisa berjaga-jaga mengenai helikopter event. Helikopter event? Helikopter. Apaan tuh bang? Jadi di sini gue nggak akan spoiler banyak. Singkatnya, ini merupakan event yang terjadi setelah player hidup selama seminggu lebih. Jadi antara hari ke-6 sampai dengan 9, ya biasanya antara segitulah. Nanti akan ada pemberitahuan dari Emergency Broadcast mengenai Suspicious Air Activity. Nah, biasanya ini tanda-tanda mau ada helikopter event. Kalau kalian penasaran helikopter event itu apaan, ya tahan hidup dong, nanti juga pasti tahu kok. Dengan mobil, kita bisa membawa banyak barang dan pergi ke tempat yang jauh dengan cepat. Selain bisa digunakan untuk memindahkan barang, mobil juga bisa digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung dari zombie. Pastikan saja kalian mengecek kuncinya di sekitar atau di dalam mobil, ataupun rumah yang memiliki mobil di parkirannya. Kalau bisa naik mobil, kenapa jalan kaki? Pasti ada saatnya dong karakter yang kita buat mati. Lah, terus bagaimana dengan base dan semua item yang sudah kita kumpulkan? Apakah hilang? Jawabannya tidak. Sesudah mati, teman-teman akan diberi 3 pilihan. Yang pertama untuk membuat karakter baru, kedua untuk kembali ke main menu, dan yang ketiga untuk keluar dari game. Jika teman-teman memilih untuk membuat karakter baru, maka kita akan respawn kembali dengan karakter yang sudah terreset semua skillnya menjadi level 1. Tetapi keadaan kota, item, dan base yang sudah kita buat akan tetap ada. Di sini sebagai tambahan, kalau teman-teman pergi ke tempat karakter kalian terakhir kali menembuskan nafasnya, kita bisa menemui karakter lama yang telah kita buat, entah sebagai zombie atau mayat sesuai keadaannya, untuk mengambil kembali semua pakaian, alat, dan tas yang kita gunakan sebelumnya. Apa kalian sering nyasar?
Sulit bernavigasi? Atau justru sulit membuat rencana karena peta yang diberikan Zomboid itu cuma seadanya? Sobat Gears nggak usah khawatir, karena di sini Mimin mau nyaranin sebuah halaman web yang berisi peta lengkap Zomboid, yaitu map.projectzomboid.com. Jadi kalau kalian bingung, pause aja dulu gamenya bentar, lalu buka petanya dan buat rencana yang menarik. Dan terakhir, happy exploring! Jadi mungkin hanya ini saja dahulu tips yang bisa Bang Gears berikan. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kalau ada request video atau pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sebagai penutup, have fun and Gears out!